Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini kita masuk ke topik 12, yaitu membahas tentang ilmu al-faraid yang kedua ya. Ini lanjutan dari yang minggu lalu. Adapun subtopiknya, yang pertama itu golongan ahli waris, yang kedua ashabah, yang ketiga macam-macam ashabah, yang keempat hijab dan mahjub, dan yang kelima itu ulul arham. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu golongan ahli waris ya. Zawil furud ataupun ahli waris adalah waris yang mendapat bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan ya. Itu ada 6 macam. Yang pertama itu ada yang mendapat 1/8, kemudian 1/6, kemudian ada yang 1/4, 1/3, 1/2, dan 2/3. Oke, selanjutnya itu ada ashabah ya. Menurut bahasa, ashabah adalah bentuk jamak dari ashib ya, yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat ataupun nasab. Sedangkan menurut syara ya, ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Macam-macam ashabah. Yang pertama itu ashabah bin nafsi, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah bin nafsi yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara kandung seayah laki-laki, anak laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, dan sampailah laki-laki yang memerdekakan budak. Ini yang termasuk dalam 15 golongan ahli waris laki-laki ya. Oke, selanjutnya itu adalah yang kedua, itu ada ashabah bil khair ya. Kemudian yang ketiga ada ashabah ma'al ghair ya. Secara singkatnya, ashabah bil khair itu ialah ashabah dengan sebab orang lain. Jadi ada kedudukan mereka itu sebagai ashabah tidak langsung, tetapi disebabkan orang lain. Contohnya tadi ada anak perempuan ya, apabila anak perempuan tersebut menikah dengan anak laki-laki, cucu perempuan menikah dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ataupun saudara perempuan sebapak apabila saudara perempuan sebapak berhimpun dengan saudara laki-laki sebapak. Jadi ada sebabnya karena orang lain ya. Jika yang pertama tadi pada ashabah bin nafsi tadi, dia tidak memerlukan orang lain ya, tetapi dia memang sudah termasuk di golongan ahli waris tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ashabah ma'al ghair. Jika ashabah ma'al ghair yaitu ashabah bersama orang lain, kedudukan mereka sebagai ashabah tidak langsung melainkan beserta ke dalam kelompok ashabah ma'al ghair. Ya, ini hampir sama dengan yang kedua ya. Dia kedudukan mereka itu sebagai ashabah tidak langsung, tapi karena ada perantara orang lain ya. Contohnya saudara perempuan seibu sebapak, bila mereka bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, setelah ahli waris yang lain mengambil sisanya dihabiskan ya oleh saudara perempuan seibu sebapak. Kemudian saudara perempuan sebapak bila mereka dengan anak perempuan atau cucu perempuan ya. Ini dia disebabkan orang lain juga ya. Ini hampir sama dengan ashabah bil ghair. Oke, selanjutnya ada hijab dan mahjub. Walaupun orang yang telah disebutkan di atas ya, baik dari golongan zawil furud maupun ashabah, termasuk sebagai ahli waris, tetapi semua dapat memperoleh bagian karena ahli waris yang jauh
terhijab ataupun terdinding ya. Macam-macam hijab itu ada dua. Yang pertama hijab hirman, yang kedua hijab nuqsan. Ya. Adapun hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal ya. Contohnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki ya. Jadi ada penghalangnya ya. Itulah yang dimaksud dengan hijab. Seharusnya dia mendapat, tapi karena ada ahli waris yang lebih dekat dari orang yang meninggal itu, maka dia tidak mendapatkan. Kemudian yang kedua hijab nuqsan, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris yang lain yang membersamai. Contohnya, ibu mendapat sepertiga bagian, tetapi kalau yang meninggal mempunyai anak ataupun cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6 ya. Inilah perbedaan antara hijab hirman dan hijab nuqsan. Jika pada hijab hirman dia terhapus ya karena ada yang lebih dekat. Jika hijab nuqsan dia jadi berkurang bagiannya. Seharusnya tadi contohnya dia dapat sepertiga menjadi 1/6. Selanjutnya itu ada tentang ulul arham ya. Ulul arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan si mati atau tergolong keluarga dekat tetapi tidak termasuk sebagai ahli waris ya. Jadi ulul arham ini adalah keluarga dari yang mati tetapi tidak termasuk dari yang 15 golongan laki-laki, 10 golongan perempuan. Itulah yang dinamakan ulul arham. Ya, kemudian ada lagi anak dalam kandung. Ya. Pada umumnya jika seorang itu mati sedangkan istrinya sedang mengandung, maka anak itu tidak dapat pusaka, melainkan kalau lahirnya dengan berjiwa ataupun tanda kehidupannya adalah dengan bersuara. Artinya, kalau anak dalam kandungannya itu hidup, dia dapat, tetapi jika tidak hidup maka tidak dapat, ya. Kemudian hak waris zina. Anak zina ia diperhubungkan dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang berzina dengannya. Demikian juga bahwa laki-laki yang berzina dengan ibunya itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya, ya. Jadi anak dari hasil zina juga tidak mendapatkan warisan ya dari ayahnya, dari ayah yang menghamili ibunya. Kemudian al-wala ataupun ketuanan. Yang dimaksud dengan al-wala adalah seseorang yang dapat pusaka dari seorang hamba yang dimerdekakannya. Ya, ini ada ketika di zaman Nabi dulu ya, ada tuan, ada budak. Sekarang udah nggak ada di zaman sekarang ya. Kemudian ada orang yang tidak memiliki ahli waris. Ya. Jika orang tidak memiliki ahli waris, kemudian dia meninggal, maka jika orang yang meninggal tersebut meninggalkan hamba yang dimerdekakan, maka hambanya yang dimerdekakannya lah yang akan mengambil harta warisannya. Ya, jika orang tidak memiliki ahli waris ya, kalau dia pernah memerdekakan budak, maka budak tersebut yang dimerdekakannya berhak mendapatkan harta warisan. Tapi jika dia tidak memiliki ahli waris. Oke, selanjutnya ialah perempuan yang dicerai ya. Perempuan yang dicerai oleh suaminya sedang dalam keadaan sakit atau hampir mati, maka dia mendapatkan pusaka. Ya, ini berdasarkan pendapat dari Umar dan Utsman. Kemudian ada wasiat. Ya, mungkin kata wasiat ini bukanlah kata yang asing lagi untuk kita ya. Wasiat adalah suatu pesanan dari seorang supaya dijalankan setelah matinya. Khusus mengenai harta, wasiat tentang harta juga harus dilaksanakan. Hanya saja wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari 2/3 harta pusaka. Ya, jika si yang meninggal tadi sebelum meninggal berwasiat ingin memberikan harta warisannya, ini juga harus diberikan ya.
Akan tetapi wasiat ini tidak boleh dari 2/3 ya dari harta yang dia miliki. Kemudian ada hibah. Ya, hibah ialah pemberian ya. Menurut bahasa arti hibah adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah ya, hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya atau kepada urusan umum sebagai atau keseluruhan dari hartanya. Tetapi hibah juga tidak boleh lebih dari 2/3 dari harta. Ya, ini hibah sama dengan pemberian ataupun hadiah ya. Jadi jika seseorang sebelum meninggal berhibah, nanti dia bilang, apabila saya meninggal, saya akan membelikan misalkan entah anak angkatnya ya, sepeda motor gitu ya. Itu juga wajib ditunaikan, ataupun beliau juga berhak mendapatkan bagian. Akan tetapi hibah ini tidak boleh lebih dari 2/3, nilainya sama seperti wasiat tadi ya. Kemudian yang terakhir itu ada warisan hunsa ya. Hunsa ini apa? Banci ya. Jadi apabila ada banci, terkadang kan banci ada perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan ya. Jadi berapa banyak sih bagian dari banci gitu kan? Jadi bagian dari seorang banci ialah kembali ke jenis kelaminnya. Jika dia pada dasarnya jenis kelaminnya adalah laki-laki, ya bagian dia adalah bagian dari laki-laki. Begitu juga sebaliknya ya. Baiklah, sampai sini saja ya pertemuan kita pada materi ke 12 ya. Insyaallah akan bertemu di materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.